Baik, kita lanjut ini tadi biar nggak terlalu apa namanya besar ya eh, volume filenya. Saya simpan di YouTube. Sorry. Yang materi kedua ini terkait dengan saya pindah dulu ya. Semua terkait dengan prinsip kerja seismometer. Jadi salah satu instrumen yang apa namanya yang penting ya di dalam seismologi itu kan namanya ini seismometer. Eh, Anda juga bisa mencari secara lebih detail apa itu seismometer, kemudian prinsip kerjanya bagaimana. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Nanti Anda bisa eksplor lebih jauh lagi ya. Yang pertama ini yang saya kira cukup penting ya karena disinilah sebetulnya yang membedakan antara seismometer dengan sensor getar yang lain yang mungkin tersedia. Termasuk Anda kalau punya handphone ya, handphone itu kan ada sensor getarnya ya, akselerometernya ya. Anda bisa download aplikasi akselerometer, kemudian dia bisa berfungsi untuk merekam. Tapi dia bukan seismometer. Ya. Nah, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan ini ada banyak istilah kan Anda harus tahu ini ada seismograf, ada seismogram, ada seismometer, ada seismoskop. Nah, seismometer itu yang membedakan dengan alat pengukur getaran yang lain adalah bahwa dia harus mempunyai parameter fisis yang terdefinisi dengan baik, ya, dengan akurat. Ya. Misalnya gainnya berapa dia harus tahu. Kemudian yang kedua dia sifat dari filteringnya kayak apa. Ya. Nanti Anda akan mengenal di sini kalau Anda nanti menjadi mendalami seismologi ya, menjadikan seismologi sebagai bidang fokus Anda nanti ya Anda tahu ada istilahnya Paul N zero ya. Jadi Paul N zero itu adalah sebenarnya parameter filter dari seismometer. Ya. Harus diketahui. Jadi istilahnya spesifikasi teknisnya itu harus elektroniknya harus diketahui dengan pasti ya. Karena apa? Karena nanti itu akan saya gunakan untuk menghitung getaran yang terjadi di, di atas tanah ya, getaran yang terjadi yang sesungguhnya itu seperti apa ya. Istilahnya true ground motion ya. True ground motion itu adalah uh, getaran uh, sesungguhnya yang terjadi. Karena sebenarnya antara yang direkam oleh seismometer dan yang terjadi tanah getar gitu ya, itu uh, nggak sama ya. Maksudnya gini, maksudnya begini, ini ya, maksudnya kalau saya punya ini ya perhatikan, ini adalah gempa, ini gempa di Turki, ya, 17 Agustus 99, jadi pas ulang tahun kemerdekaan kita tahun 99. Ada gempa di Turki, berapa ini besar ini? Metodenya nggak ada ya. Kemudian dia direkam di ini salah satu stasiunnya kurang tahu ini mungkin di daerah ada kodenya enggak. Kalau tidak salah ini somewhere di daerah Finlandia di Skandinavia sana. Anda perhatikan, ini gempanya sama, eh, lokasi pengukurannya sama, tetapi seismometernya beda. Yang ini namanya Wood Anderson. Jadi ada seismometer itu, tapi ini kuno banget ya, Wood Anderson ya. Seismometer kuno. Kemudian yang ini ada WWSSN. Jadi ini short period. SP itu short period atau dia peka terhadap frekuensi tinggi. WWSSN itu ini nama jaringan Worldwide Seismic Station Network ya. SP, kemudian ini ada WWSN, Worldwide Seismic Station Network yang long period, yang
periode panjang yang frekuensi rendah. Anda lihat gempa sama di tempat yang sama tapi ngukur pakai seismometer yang beda. Anda lihat beda tuh, physically beda. Kenapa beda? Karena respon dari seismometernya beda. Maka tadi kembali ke definisi seismometer. Seismometer itu adalah seismograf. Seismograf adalah sensor yang merekam getaran tanah secara terus menerus. Yang parameter fisiknya diketahui eh, sehingga nantinya saya bisa menghitung sesungguhnya getaran tanah yang sesungguhnya itu eh, bentuknya bagaimana. Ya, bentuknya bagaimana. Ya. Karena Karena ini, perhatikan ini. Kalau prinsip kerja sederhananya dari sebuah seismometer kan ada pegas gini ya. Nanti kalau Anda masuk ke lab geofisika ada, kita ada alat seismometer dari pegas. Anda bayangkan kalau dia dari pegas. Nah, gempa itu kan sebenarnya adalah adanya gerakan yang tiba-tiba dari patahan ya, yang dia rilis gitu, energinya rilis, kemudian dia merambat ya energinya ke segala arah. Nah, Anda bayangkan kalau dia rilis energi. Misalnya tanahnya itu cuma sekali gerak-gerak gitu aja. Tetapi di atasnya ada seismometernya. Maka antara gerakan tanah gerak saja, gerak gini dan seismometer yang terbuat dari pegas. Anda kan membayangkan pegas itu kalau digoyang sedikit, dia kan nggak akan terus mandek kan. Dia akan terus berhenti, tapi dia akan berosilasi terus. Masih ada sisa osilasi. Anda bayangkan tadi kalau gerak itu kan tanahnya sudah berhenti, gerak sudah nggak gerak lagi. Tapi masih ada sisa gerakan gas. Nah, tergantung kalau dampingnya kecil ya dia masih geraknya panjang, tapi kalau dampingnya tinggi ya dia segera meluruh 100. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi antara rekaman, karena seismometer sebenarnya adalah alat yang mengukur alat yang merespon adanya gerakan tanah kan. Nah, responnya kalau alatnya beda jelas respon beda. Kayak manusia kan beda-beda ya merespon sesuatu ya. Peristiwanya sama ya misalnya, tapi kita meresponnya setiap orang beda-beda. Ya. Misalnya peristiwa sama-sama nilainya jeleknya C. Tapi antara satu ada yang depresi, stres, aduh aku yang paling menderita di dunia ini. Ada yang santai kayak saya dulu dapat C, oh biasa, hijau itu. Kadang apa ya, kadang elek, biasa gitu. Jadi sama seismometer juga, seismometer ada yang merespon dengan eh, saya apa namanya atenuasinya saya tinggikan gitu, jadi nanti hilang gitu, atau saya perlambat. Jadi nggak ada masalah. Yang penting semua parameternya diketahui. Sehingga kalau diketahui, nanti saya bisa menghitung balik agar hasilnya itu sama dengan gerakan tanah yang sesungguhnya itu namanya true ground motion. Gitu ya. Ya nanti saya kapan tak kasih contoh ya. Apa namanya? Sebenarnya contohnya ada di kalau kita buka apa namanya docs, OpSpy ini. Hanya sekedar ilustrasi saja ya. Di sini ada. Nanti bisa kan ada belajar ini OpSpy ini untuk baca data akses waveform. Kemudian ini correction sini. Nah, perhatikan. Nah ini. Nah, perhatikan gambar ini. Jadi yang atas ini adalah rekaman dari seismometer. Ya. Maka rekaman dari seismometer itu, karena seismometer itu adalah instrumen digital, maka sebenarnya amplitudo yang direkam oleh alat itu adalah data digital yang ada satuannya count ini. Count ini adalah data. Jadi rekaman asli seismogram itu satuannya count. Padahal dia sebenarnya mengukur kecepatan tanah kan. Kalau kecepatan di fisika kan meter per detik. Untuk itu perlu saya koreksi instrumen. Ya, saya kembalikan eh, agar getarnya itu mencerminkan gerakan tanah yang sesungguhnya. Yang itu nanti menjadi dalam satuan
meter per detik, satuan kecepatan. Saya lakukan proses itu, hasilnya seperti ini. Jadi setelah dikoreksi instrumen itu menjadi seperti ini. Jadi gerakan tanah itu seperti ini. Tapi ini kan ada frekuensi rendahnya ya, karena ini STS-2 itu adalah sensor broadband, jadi ada frekuensi rendah yang masuk, Anda lihat di sini. Padahal tanahnya nggak kayak gini, ya cuman kan ada frekuensi rendahnya jadi kerekam. Jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini saya kira pengetahuan saja, Anda bisa lihat lebih detail lagi di situ. Ada beberapa parameter penting di dalam seismometer ya, yang tadi saya sampaikan yang harus diketahui, yaitu yang pertama dampingnya berapa, kemudian periodenya berapa. Nanti kita akan mengenal kalau yang periodenya panjang namanya broadband atau long period, yang periodenya pendek namanya short period. Kemudian yang sifatnya strong motion itu namanya accelerometer. Jadi nanti ada beberapa. Kemudian juga beberapa perbesarannya. Secara umum gerak benda itu ada tiga kalau di dalam mekanika ya, gerak translasi, rotasi, dan ada strain, ada perubahan bentuk ya. Jadi ini semua bisa dimonitor eh, dengan apa namanya seismometer ya. Seismometer nanti dia bisa peka terhadap gerak translasi, rotasi, dan deformasi ya. Nah, kita jarang ya di sini ya mendengar komponen rotasi ya. Padahal ini banyak dipakai sebagai contoh ya. Kalau di Amerika itu kan karena rumahnya ada cerobong asapnya ini. Jadi kalau setelah ada gempa tuh, Anda lihat ini kayak keputar nih. Cerobong asapnya kayak lepas keputar. Berarti ada komponen rotasional di dalam gerak. Dan ini sensenya sudah banyak dijual ya. Salah satu Entec, kemudian ada Iblux ya, buatan Prancis. Blue X atau apa saya lupa. Buatan Prancis nggak ada di sini. Eh, dan portable ya. Dulu waktu tahun 90-an masih gede banget, sensornya sebesar gajah itu. Gede banget. Sekarang udah kecil. Eh ya ini prinsip secara umum ya. Sebenarnya tadi masih berupa pegas, kemudian ada massa yang dikasih redaman di sini ya. Kemudian getarannya ini menggerakkan massa yang dibuat dari magnet yang dia menginduksi koil. Tapi tegangan yang diukur. Tegangan nanti sebanding dengan gerakan massanya. Nah, frekuensi nanti dapat dihitung dengan menggunakan prinsip mekanika ya. Kita tahu konstanta pegas, kita tahu massanya, saya tahu frekuensi dominannya. Ini bisa dibikin ya. Kemudian apa namanya respon seismometer juga bisa dituliskan dalam bentuk persamaan ini ya. Apa namanya? Tadi kan ada tiga parameter kan, F0 frekuensinya, konstanta redamanya H. Ya. Di sini ya masuk kemudian ada generator konstan ya G ini. Dan ini frekuensinya omega. Nah, ada beberapa isu ya terkait frekuensi karena kita tahu gelombang atau getaran bumi itu macam-macam kan penyebabnya. Ada yang disebabkan karena misalnya pasang surut. Jadi Anda mungkin tidak membayangkan ya pasang surut air laut itu dan pasang surut bumi ya, sorry. Pasang surut kan tidak hanya air, tapi buminya juga sebenarnya pasang surut ya. Tapi nggak kita rasakan karena apa? Frekuensinya sangat rendah. Jadi 10 pangkat minus 1, 2, 6, 10 pangkat 6, 10 pangkat minus 7. Jadi ini hanya bisa diamati dengan broadband sensor. Ya. Kemudian kalau ada gempa besar tuh biasanya bumi itu masih berdenyut ya, seperti jantung itu. Dan itu hanya bisa diamati dengan seismometer broadband. Kemudian nanti kalau surface wave itu antara 0,01 sampai 0,01 Hz. Kemudian yang surface wave untuk gelombang P dan S untuk magnitudo di atas 6 itu 0,01 sampai 0,1 Hz. Kemudian yang P dan S wave untuk gempa medium itu 0,1 sampai 10. Kemudian P wave untuk gempa yang kurang dari 2, termasuk yang micro earthquake di bawah itu 10 sampai 1000. Nah, ada yang tahu ini gunanya apa frekuensi? Gunanya nanti untuk ngeset sampling rate dari data kita. Ya, apa itu sampling rate? Ada cari di Google ya. Sampling rate itu apa? Nanti banyak, ada panjang nanti soalnya ada Nyquist frekuensi dan sebagainya. Nah, tupoksi atau tupoksi itu apa? Tugas dari seorang seismolog ya itu adalah nanti menentukan kalau ada gempa itu lokasinya di mana. Ya. Kemudian mekanismenya bagaimana? Apakah patahan geser, patahan turun, patahan naik. Kemudian apakah dia di zona subduksi,
Itu megatrust ya. Sekarang lagi ramai megatrust. Kemudian apa namanya? Kita juga bisa eh, menghitung ya atau bisa mengetahui karakteristik bahwa permukaan bumi dari rekaman data seismik itu. Jadi prinsip dari seismogram itu sebetulnya adalah interaksi antara sumber dan medium bumi. Jadi ini seismogram kan di sini. Kalau ada sumber di sini, maka kita tahu di sini akan terjadi peristiwa, ada pemantulan, ada pembiasan, ada atenuasi, ada scattering gitu, ada lapisan-lapisan dia terpantal-pantal. Jadi Anda bayangkan bahwa ini seismogram ini adalah respon dari eh, sebuah interaksi antara sumber ya dan sistem bumi ini. Ya. Jadi kalau boleh disederhanakan ini sebenarnya konvolusi antara sumber gempa dan medium bumi. Nah ini yang menjadi menarik karena sebetulnya dengan rekaman seismogram ini berarti aspek-aspek ini saya bisa tahu. Ya, misalnya aspek tentang refleksi ada berapa lapis itu saya tahu. Ya, aspek tentang side effects-nya apakah dia memperbesar amplitudo atau memperkecil saya juga bisa tahu. Ya. Kemudian geometrical spreading, attenuation, dan scattering saya bisa tahu. Jadi intinya, dengan tahu seismogram, saya tahu struktur bumi. Kira-kira seperti itu. Dan ini yang digunakan di gereja untuk eksplorasi. Nanti ada eksplorasi seismik itu adalah bagaimana membaca seismogram itu untuk tahu apa yang ada di permukaan. Ya. Jadi ini ya, jadi seismic source, instrument, earth, recording system, dan seismogram. Jadi perjalanannya panjang menjadi seismogram ini. Jadi kalau mau mendapatkan earth, maka saya harus tadi respon instrumennya saya harus tahu, recording sistemnya kayak apa saya harus tahu. Kalau saya pengen cari source, nah saya harus tahu struktur buminya kayak apa dulu, baru saya bisa tahu source. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini masing-masing kotak atau bulatan ini mempunyai aspek yang bisa kita dalami semua. Nah di Indonesia itu gempanya banyak sekali seperti ini ya, sampai tertutup rapat nih pulau-pulaunya. Kecuali Kalimantan ini ada gempa juga, tapi nggak sebanyak yang di subduksi. Ini dari sampai 2017 yang ngeplotnya sampai yang sekarang. Nah, ini agak sedikit matematis bagaimana sebuah seismometer itu bisa merekam gempa bumi ya. Kalau ada gerakan tanah ya, posisi ini gerakan tanah U ini adalah gerakan tanahnya. Kemudian seismometer itu nanti masing-masing ada displacement, ada velocity, ada akselerasi. Nah, dia berangkat dari eh, hukum Newton ya, hubungan antara gaya dan percepatan di sini ya, ada massa di sini. Ya. Nah, gaya di sini adalah tidak lain karena ada pegas ya. Ini prinsipnya kan seperti yang ada di atas tadi, seperti ini. Ya. Kemudian kita substitusikan ya gaya di persamaan gelombang, kemudian ditambah faktor Daman, sehingga kita punya persamaan gerak dari seismometer ya, terdiri dari ini komponen percepatannya, ini komponen redamannya, ini adalah gaya baliknya, hukum Hooke tadi ya. Sehingga dari sini tugas kita nanti adalah mencari berapa displacement-nya dari seismometer itu, dari rekaman gempanya. Ya. Nah, Anda kalau bisa nanti bisa saya tunjukkan ya, ini kira-kira kalau dikomputasikan dengan MATLAB seperti ini. Jadi ini adalah gerakan tanahnya yang biru, tapi seismometernya keluarnya yang merah ini. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal kan ternyata seismogram itu tidak mencerminkan gerakan tanahnya, karena gerakan tanahnya biru, seismogramnya yang merah. Nah, merah agar menjadi biru, maka saya harus melakukan instrumen correction tadi. Instrumen correction sehingga menjadi biru. Ya. Ini kalau saya instrumen correction dengan parameter yang diketahui ya di sini redamannya, kemudian faktor apa namanya konstanta dari eh, eh, generator di dalam seismogram ya karena dia aktif instrumen, saya tahu maka saya bisa mendapatkan ini gerakan tanah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini secara simpel sederhana prinsip kerja seismometer dan ini nanti akan banyak kita eh, apa namanya kita explore ya terutama rekamannya ya seismogram itu nanti kita akan belajar bagaimana membaca seismogram kemudian bagaimana bekerja dengan seismogram untuk mendapatkan parameter
sumber gempa bumi. Ya, kira-kira demikian ya. Ini cepat, padat, ringkas ya. Dan ada bisa menangkap ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan, itu ada diskusi, bisa kita lanjutkan di kelas ya. Terima kasih, Matur nuwun, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.